Kita masih bersama Pak Ali Krosyad, Komisioner dari KPPAD Kalbar, dan tadi sedikit menyinggung soal tugas-tugas dari Divisi Data dan Informasi serta hubungan antar lembaga yang sudah jelaskan detail sekali tadi di awal. Nah sekarang, karena berhubung tadi juga sempat disebut trafficking, kemudian juga tentunya kalau kita menganggap secara umum adalah prostitusi anak, Pak ya? Iya. Diperjualbelikan ya? Iya. Dan ini kalau yang Bapak pegang dari data, kita berbicara data. Berapa banyak kasus yang sudah dihandle oleh KPPAD? Iya, yang pertama tadi kita bicara trafficking dulu ya. Jadi trafficking itu secara internasional itu adalah bisnis ilegal terbesar ketiga setelah narkoba dan senjata. Ya, jadi artinya di situ kita bisa mengetahui bahwa omset perputaran uang di trafficking ini besar. Makanya bukan mengherankan juga kalau kemudian juga orang juga masih senantiasa melakukan tindak pidana ini. Kemudian di Kalimantan Barat sendiri, menurut data yang selama ini dirilis tiap tahun, memang Kalimantan Barat termasuk biasanya selalu 3-5 besar kasus trafficking secara nasional. 3-5? Ya, biasanya 3 antara 5, perputaran di situlah. Yang paling besar selalu Jawa Tengah, Jawa Barat maksud saya. Kemudian biasanya juga di Sumatera Utara dan juga di Mataram atau di NTB. Nah, itu yang berputar-putar di situ saja. Nah, tentu tapi kita juga memahami kenapa Kalimantan Barat angka kasus traffickingnya besar. Yang pertama tentu Kalimantan Barat sebagai sender, sebagai pengirim. Itu pastilah ya, karena tiap daerah pasti mengirimkan korban di situ. Kemudian berikutnya Kalimantan Barat juga sebagai destinasi atau tujuan. Nah, jadi dari luar Kalimantan Barat datang ke sini dan ternyata dia korban. Tapi yang berikutnya juga kenapa angkanya menjadi besar, karena Kalimantan Barat juga sebagai tempat transit. Nah, jadi dari Jawa Barat misalnya mengirim ke Pontianak untuk kemudian diteruskan ke Sarawak atau ke Malaysia atau ke Brunei. Nah, sehingga ketika diamankan di kita, angka-angka itu banyak. Kita ingat beberapa tahun lalu yang kita amankan dari Makassar itu hampir satu pesawat, 55 orang. 55? Iya. Ya, itu tahun lalu, Pak? Ya, kalau nggak salah tahun lalu, zaman Pak Didi ya kemarin Kapoldanya. Itu hampir satu pesawat memang. Jadi begitu. 55 orang ini ada bukan dewasa. Dewasa ada 6 yang anak. 6 anak itu termasuk bayi karena dia ikut ibunya ataupun juga bapaknya. Yang ini juga mau dipekerjakan di perkebunan sawit dan segala macam. Nah, ini juga contoh Pontianak sebagai tempat transit ya. Nah, kemudian bicara traffickingnya sendiri, memang selama ini kita hanya berpikiran human trafficking, orang yang dijual. Nah, padahal tidak semata-mata itu juga, bahwa eksploitasi anak, eksploitasi seksual itu juga masuk pada, bisa kita kategorikan sebagai trafficking juga. Termasuk tadi menyentuh pada anak-anak yang menjadi korban prostitusi. Nah, itu kan karena biasanya juga ada mucikarinya. Nah, jadi mucikarinya inilah yang kita sangkakan biasanya sebagai trafficker. Nah, kemudian bicara pada prostitusi online sendiri, memang akhir-akhir ini Kalimantan Barat, terutama khususnya Pontianak, sedang marak-maraknya. Dan tentu ini dimulai dengan dilakukannya penggerebekan di sebuah hotel di Jalan Ayani, yang mana saat itu diamankan 9 orang, 5 laki-laki, 4 perempuan, dan juga hampir mayoritasnya adalah anak, walaupun ada dewasanya juga. Kemudian berikutnya juga dilakukan di sebuah penggerebekan di sebuah hotel di Jalan Imam Bonjol, kemudian juga ada penggerebekan di Jalan Gajah Mada, kemudian juga ada di Jalan Perdana, dan kemudian di Jalan Sultan Abdul Rahman dan segala macam seperti itulah. Nah, dari data-data itu yang kemarin kita sudah jangkau, kita lakukan pendampingan sebagai anak sebagai korban, anak sebagai pelaku maupun sebagai saksi. Dari situ kita ada sekitar hampir 40-an anak yang sudah kita lakukan pendampingan. By name by address, bahkan sekolahnya juga kita ada semua datanya. Itu rata-rata berarti orang di Pontianak? Pontianak mayoritas, dan Kuburaya juga ada.
Ya, Pontianak. Tapi dua daerah. sebagian besar Pontianak. Nah, itu juga ada di sekolah SMA negeri maupun juga swasta, termasuk juga di SMP negeri ataupun juga SMP swasta. Oke, berarti levelnya berarti ya SMP, SMP, SMA. SMP dan juga Iya, SMA. karena memang yang lebih di bawah itu apakah? Ada, Pak? kalau yang kita dami tidak ada, tetapi ada beberapa anak ini yang dia memulainya ataupun sudah pernah melakukan katakanlah hubungan badan itu malah dimulai dari SD. Ya, kenapa? Karena kemarin ketika kita lakukan diskusi lah, ngobrol-ngobrol sama mereka ini, anak ini sekarang masuk kelas 2 SMP negeri di Kota Pontianak. Nah, dan dia mengatakan sudah melakukan ini 2 tahun yang lalu. Nah, artinya kan berarti dari kelas 6 SD. Iya. Waduh. Ya, artinya ya itu hal-hal yang cukup mengejutkan. Kalau dulu kita sering mengenal istilah ayam kampus ya, karena dimulainya biasanya dari kuliah, kemudian bergeser ke menjadi abu-abu. Sekarang sudah SMP, sudah banyak yang berprofesi seperti itu. Jadi berbaik berprofesi maupun sebagai korban. Oke. Ya, demikian. Dan kalau secara data, bagaimana perhitungan datanya, Pak? Apakah datanya perhitungannya per bulan dirilis oleh KPPAD atau per 3 bulan atau per 6 bulan, per 1 bulan atau per semester? Bagaimana perhitungan datanya? Iya, kalau dirilis ke publik biasanya kan? Iya, kalau terkait data tadi ya, data di KPPAD itu kan kita pisahkan menjadi 2, yaitu yang pengaduan langsung ke kami, kemudian baru yang tidak langsung datang ke kami, tapi kita input datanya. Nah, kita tiap bulan selalu merilis data-data itu ya, data kasus maupun data penanganan kasusnya. Nah, sampai akhir bulan Juli kemarin kita juga sudah rilis di awal Agustus, itu ada 224 kasus yang terkait pada anak. 224 kasus Ya. terkait pada anak. Ini untuk Di Kalimantan. Enggak, kalau secara akumulasi keseluruhan. Nah, dari data itu memang yang paling dominan ya biasanya di tiap bulan itu dan di tiap tahun pada akhirnya nanti adalah memang kasus kekerasan yang menimpa anak. Nah, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Nah, demikian juga yang dominan yang berikutnya adalah terkait sama hak kuasa asuh. Nah, hak kuasa ini terkait sama kedua orang tua yang berpisah dan kemudian mereka harus memperebutkan harusnya bukan hak asuh ya, harusnya kuasa asuh, kewajiban asuh maksud saya sebenarnya. Jadi ini yang sering masuk di kantor kami. Oke, Pak, menyinggung soal trafficking tadi, yang bahkan tadi katanya udah ada yang dimulai dari SD, kemudian akhirnya bertransformasi jadi SMP, SMA, dan ini Kalbar kita masih berada di 3-5 besar. Dan itu konsisten, Pak. Iya, data terus ini bagaimana? Maksud saya adalah bagaimana kita bisa menekan supaya kita bisa di luar dari 3-5 besar ini, bisa berada di kita bukan bilang tahap aman ya, untuk menghilangkan secara total mungkin hampir tidak bisa, karena ini kalau dijelaskan oleh Bapak bagaimana sistem yang dibuat, bagaimana transit, pengiriman dan lain-lainnya, kemudian masalah ini seperti dikelola secara benar-benar profesional, dikelola benar-benar terstruktur ya. Iya. Sistematis. Makanya tadi di awal saya sampaikan terkait trafficking ini bahwa ini bisnis yang menggiurkan. Nah, kan, itu terpenting. Masuk ke 3 besar dari bisnis. Iya, bisnis ilegal itu ya. Artinya perputaran uangnya juga besar di situ. Nah, tetapi ini juga didukung oleh tadi itu ya, geografisnya Kalimantan Barat, yang tadi juga salah satu sebagai tempat transit dari luar ke Kalbar, kemudian harus ke Malaysia atau ke Brunei. Nah, ini yang juga membuat kemudahan-kemudahan itu menjadikan angka-angka ini juga menjadi besar ketika terungkap. Termasuk tadi yang dari Makassar, karena pesawat itu direct itu sekarang kan sudah ada satu pesawat yang direct yang dari Makassar langsung ke Pontianak yang dulu tidak pernah ada. Nah, sekarang justru itu karena kemudahan itu akhirnya banyak juga yang menjadi korban. Nah, seperti itu. Oke. Pemirsa, kita tahan dulu. Masih ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan, terutama masalah ini ya. Ini adalah bisnis ketiga terbesar, bisnis ilegal ketiga terbesar, 3 besar ya. Yang tentunya perputaran uangnya luar biasa sekali, sangat menggiurkan. Dan melakukan trafficking,
kemudian akhirnya dikelola dengan profesional, dikelola dengan sangat terstruktur. Bagi kita orang awam mungkin ini seperti hal yang wow, ini seperti yang ada di film-film atau apa, tapi ini yang terjadi di nyata. Nanti kita tanya lebih lanjut, apa sih peran kita? Apa peran kita? Bukan hanya kita, bukan hanya KPPAD yang bertugas untuk menangani ini, bukan hanya pemerintah yang menangani, tapi kita semuanya, karena semuanya KPPAD hampir tidak bisa mencakup atau menghandle semuanya. Kita yang disebutkan di awal 5 komisioner KPPAD. 5 komisioner ini mencakup berbagai hal-hal yang banyak sekali. Banyak sekali. Dan ini sudah dari bahkan dirilis di bulan Juli merilis 224 kasus yang ditangani oleh 5 komisioner yang dibantu oleh pihak yang lain ya. Tapi ini perlu ada pihak lain lagi yang membantu, yaitu kita, yaitu pemerintah juga dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Seperti apa pembicaraan kita, seperti apa yang harus dilakukan, nanti akan kita tanya lagi kepada Pak Ali. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.